Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang chapter 14 dari akuntansi keuangan lanjutan tentang foreign currency financial statement. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri dan Nasal Sabila dengan NPM akhir 205 dan ada Melati Dinda Wulandari dengan NPM akhir 214 dan ada Alicia Arisanti dengan 217 dan yang terakhir ada Fatona Nur Hasana dengan NPM 225. Nah, materi pertama itu berkaitan dengan Objective of Translation and the Functional Currency Concept. Jadi, ada dua tujuan dari translasi. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang secara umum kompatibel dengan efek ekonomi yang diharapkan dari perubahan kurs terhadap arus kas dan ekuitas suatu perusahaan. Yang kedua, mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasi, hasil finansial, dan hubungan dari entitas-entitas individual sebagaimana diukur dengan mata uang fungsional mereka sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat, yaitu ASC 830. Lalu, apa sih functional currency concept? Jadi, mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas tersebut beroperasi. Biasanya, mata uang fungsional entitas asing adalah mata uang yang diterima dari pelanggannya dan digunakan untuk membayar kewajibannya. Dalam GAP, hanya memberikan panduan umum dalam menentukan mata uang fungsional daripada menetapkan aturan yang kaku. Dalam ASC 830 menyerahkan penentuan mata uang fungsional kepada pertimbangan manajemen perusahaan. GAP mengidentifikasi faktor-faktor berikut yang harus dipertimbangkan manajemen ketika menentukan mata uang fungsional anak perusahaan. Yang pertama berkaitan dengan cash flow. Jadi, jika arus kas yang terkait dengan aset dan liabilitas entitas asing didenominasikan dan diselesaikan dalam mata uang asing tersebut dibandingkan dengan mata uang induk, maka mata uang lokal entitas asing itu dapat menjadi mata uang fungsionalnya. Yang kedua berkaitan dengan sales price, yaitu jika harga jual dari produk entitas asing ditentukan oleh kompetisi lokal atau regulasi pemerintah setempat dan bukan oleh perubahan kurs jangka pendek atau perubahan harga global, maka mata uang lokal entitas asing kemungkinan besar adalah mata uang fungsionalnya. Yang kedua yaitu sales market atau pasar penjualan yang terutama berada di perusahaan induk atau kontrak penjualan yang biasanya didenominasikan dalam mata uang induk. Dapat menunjukkan bahwa mata uang perusahaan induk adalah mata uang fungsional. Yang keempat berkaitan dengan expense atau biaya, seperti tenaga kerja, bahan baku, yang utamanya merupakan biaya lokal dan memberikan bukti bahwa mata uang lokal entitas asing adalah mata uang fungsionalnya. Yang kelima yaitu financing, yaitu jika pendanaan terutama didenominasikan dalam mata uang lokal entitas asing dan dana yang dihasilkan oleh operasinya cukup untuk melayani kewajiban yang ada dan yang diharapkan, maka mata uang lokal entitas asing kemungkinan besar merupakan mata uang fungsionalnya. Yang keenam berkaitan dengan volume transaksi antar perusahaan atau intercompany dan pengaturan lainnya yang menunjukkan bahwa mata uang induk mungkin adalah mata uang fungsional. Dan pada akhirnya manajemen itu menimbang pilihan mata uang fungsionalnya berdasarkan pertimbangan mereka eh, dan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tersebut. Lalu ada beberapa definisi dari dari ASC topik 830 yang berkaitan dengan konsep mata uang fungsional. Yang pertama ada foreign currency atau mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Jadi mata uang asing yang digunakan untuk transaksi selain mata uang fungsional. Semisal perusahaan sudah menggunakan dolar sebagai mata uang fungsional, maka mata uang asingnya adalah euro, yen, pound sterling seperti itu. Yang kedua ada local currency, yaitu mata uang lokal dari perusahaan tersebut berdiri. Misal perusahaan tersebut berdiri di Indonesia, maka mata uang lokalnya adalah rupiah. Lalu yang kedua ada mata uang pelaporan atau reporting currency, yaitu mata uang di mana laporan keuangan konsolidasi digunakan. Mata uang pelaporan untuk konsolidasi perusahaan AS dengan anak perusahaan asing adalah dolar Amerika Serikat. Laporan keuangan mata uang asing adalah laporan yang disusun dalam mata uang yang bukan mata uang pelaporan dari perusahaan induk Amerika Serikat. Jadi foreign currency statement yaitu laporan keuangan mata uang asing yang disusun bukan berdasarkan mata uang fungsionalnya. Lalu ada dua metode berbeda yang digunakan untuk mengkonversi laporan keuangan anak perusahaan asing ke dolar Amerika Serikat ataupun mata uang lainnya berdasarkan mata uang fungsional anak perusahaan tersebut. Jika mata uang fungsional adalah dolar Amerika Serikat, maka laporan keuangan anak perusahaan diukur ulang ke dolar Amerika Serikat menggunakan metode temporal atau temporal method. Jadi ketika laporan dari subsidiary ini dolar, maka ketika berubah ke induk dolar, maka menggunakan temporal. Dan ketika mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal entitas asing seperti rupiah, euro, pound sterling, maka laporan keuangan anak perusahaan diterjemahkan ke dolar Amerika Serikat terlebih dahulu menggunakan metode kurs berjalan atau current rate method. Jadi suatu perusahaan harus memilih metode yang paling mencerminkan sifat operasional entitas masing-masing. Dan penetapan mata uang fungsional untuk anak perusahaan asing adalah dasar untuk memilih metode translasi laporan keuangan
seperti metode kurs berjalan atau metode temporal. Jumlah dalam laporan konsolidasi termasuk laba bersih berbeda tergantung metode yang digunakan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan application of the functional currency concept atau penerapan konsep mata uang fungsional. Jadi, laporan keuangan anak perusahaan asing harus sesuai dengan USGIIP sebelum diterjemahkan ke dalam dolar Amerika Serikat. Mereka harus menyesuaikan jumlah yang dicatat ke USGIIP sebelum translasi. Semua saldo akun pada laporan posisi keuangan yang dinyatakan dalam mata uang asing ataupun dari sudut entitas asing disesuaikan dengan mencerminkan kurs akhir. Semisal, anak perusahaan di Prancis harus menyesuaikan piutang denominasi pound sterling Inggris untuk mencerminkan kurs pound ke euro pada tanggal laporan keuangan. Lalu, pada konsep mata uang fungsional, aset, liabilitas, operasialitas asing harus diukur dalam mata uang fungsionalnya. Selanjutnya, neraca dan laporan laba rugi entitas asing dikonsolidasi dalam milik perusahaan induk dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Prosedur akuntansi yang diperlukan untuk mengonversi laporan keuangan anak perusahaan asing ke mata uang induk bergantung pada mata uang fungsional asing perusahaan tersebut. Karena entitas asing menyimpan pencatatan dalam mata uang lokalnya yang mungkin merupakan mata uang fungsional atau mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional, penggabungan atau konsolidasi dapat memerlukan translasi, pengukuran ulang, ataupun keduanya. Yang pertama ada translasi, yaitu ketika pembukaan entitas asing dipertahankan dalam mata uang fungsionalnya, laporan keuangan tersebut ditranslasikan ke mata uang pelaporan entitas induk. Translasi ini melibatkan pengubahan jumlah mata uang asing menjadi mata uang pelaporan. Dan dalam prinsip ASC topik 830 adalah bahwa semua elemen laporan keuangan, kecuali akun entitas pemegang saham, diterjemahkan menggunakan kurs berjalan atau current exchange rate. Hal ini disebut sebagai metode kurs berjalan atau current rate method, di mana mata uang fungsional bukanlah mata uang induk, oleh karena itu tidak ada dampak langsung pada arus kas entitas pelaporan dari perubahan kurs yang diharapkan. Dan perusahaan melaporkan dampak perubahan kurs sebagai komponen entitas pemegang saham dalam pendapatan komprehensif lainnya. Tidak ada penyelesaian ekuitas yang diakui dari transaksi hingga penjualan atau likuidasi investasi entitas asing, di mana waktu itu dilaporkan sesuai dengan penyesuaian keuntungan atau kerugian dari penjualan. Nah, yang kedua ada pengukuran ulang, yaitu ketika pembukuan entitas asing tidak dipertahankan dalam mata uang fungsionalnya. Jadi laporan keuangan mata uang asing tersebut harus diukur ulang ke mata uang fungsional jika laporan keuangan mata uang asing diukur ulang ke dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsionalnya, tidak diperlukan translasi karena mata uang pelaporan perusahaan induk adalah dolar Amerika Serikat. Tujuan pengukuran ulang adalah untuk menghasilkan laporan keuangan seolah-olah pembukuan telah dipertahankan ke dalam mata uang fungsional sejak awal. Untuk mencapai hal itu, kurs historis dan kurs berjalan digunakan dalam proses pengukuran ulang. Dengan metode temporal, sebagian besar aset dan liabilitas moneter diukur ulang pada kurs berjalan, dan aset serta liabilitas diukur ulang pada kurs historis. Aset moneter dan liabilitas moneter adalah aset yang akan diterima dalam bentuk kas atau aset yang akan dibayar dalam jumlah kas tertentu pada masa mendatang. Contohnya adalah sebagian besar investasi kas, piutang, dan utang, di mana metode temporal menghasilkan keuntungan atau kerugian karena perubahan kurs, karena sebagian besar arus kas entitas pelaporan dipengaruhi oleh perubahan kurs. Oke, selanjutnya di sini pada application of the functional currency concept. Yang pertama di sini ada translation dan penilaian ulang laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, jadi di sini pada Patriot Corporation, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Regal Corporation yang beroperasi di Inggris. Nah, kemungkinan penjabaran atau pengukuran ulang untuk akun-akun Regal itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini pada tabel yang tersedia terdapat 3 kondisi pelaporan mata uang pada Regal Corporation. Nah, pada case yang pertama, pembukuan dan functional currency itu sama-sama pound, sehingga cukup dilakukan translation ke dolar Amerika Serikat dengan metode kurs gini. Pada kasus yang kedua, pembukuan itu memakai pound sterling tetapi functional currency-nya adalah dolar, sehingga diperlukan remeasurement ke dolar tanpa perlu translation tambahan. Nah, case yang terakhir pada case ketiga, pembukuan itu memakai pound sterling namun functional currency euronya. Nah, sehingga semua akun itu harus remeasure ke euro dan selisih kurs dari item moneter itu diakui sebagai laba atau rugi. Nah, selanjutnya pada intercompany foreign currency transaction atau transaksi mata uang asing antar perusahaan. Nah, transaksi antar perusahaan itu merupakan transaksi mata uang asing yang jika menghasilkan saldo piutang atau utang itu
yang didominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas, yaitu induk atau anak perusahaan. Jadi transaksi antar perusahaan dalam mata uang asing tersebut itu menghasilkan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang umumnya dimasukkan dalam pendapatan. Pengecualian berlaku jika transaksi ini tuh menghasilkan saldo antar perusahaan yang bersifat investasi jangka panjang, ketika penyelesaiannya itu tidak diharapkan dalam waktu yang dekat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang foreign entities operating in highly inflationary economies atau entitas asing di negara dengan inflasi tinggi. Nah, dalam ekonomi berinflasi tinggi, nilai mata uang lokal cepat jatuh sehingga kurs menjadi tidak stabil. Karena itu, GAAP mewajibkan entitas asing di negara dengan inflasi kumulatif 3 tahun sekitar 100% atau lebih untuk menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional. Dan selisih kurs dari remeasurement langsung masuk ke dalam laba rugi. Contohnya yakni jika kurs 1 dolar berubah dari 50 LJU menjadi 200 LJU atau indeks harga naik dari 120 ke 250, maka negara tersebut dianggap berinflasi tinggi. Nah, selanjutnya yakni tentang business combination atau kombinasi bisnis. Nah, dalam kombinasi bisnis, aset dan liabilitas entitas asing disesuaikan ke nilai wajarnya dalam mata uang lokal dan diterjemahkan ke dolar Amerika Serikat menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Selisih antara nilai wajar investasi dan aset bersih yang diterjemahkan dicatat sebagai goodwill atau bargain purchase. Nah, dalam fair value atau book value differential, jika pembukuan menggunakan mata uang fungsional, selisih nilai wajar, nilai buku dialokasikan dalam LJU dan diterjemahkan dengan kurs terkini. Depresiasi dan selisih kursnya masuk ke dalam OCI atau Other Comprehensive Income. Nah, jika tidak menggunakan mata uang fungsional, remeasurement dilakukan dan selisih diamortisasi dengan kurs historis. Nah, sedangkan dalam non-controlling interest, kepentingan non-pengendali dihitung berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterjemahkan atau diremeasure serta telah disesuaikan dengan selisih nilai wajar nilai buku. Oke, di sini ada illustration pada bagian translation. Nah, background information-nya yaitu Path Corporation, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang membayar $525.000 tunai untuk mengakuisisi seluruh saham perusahaan Inggris Star Company ketika nilai buku aset bersih Star sama dengan nilai wajarnya. Nah, penggabungan usaha ini tuh terjadi pada 31 Desember 2016. Ketika kurs tukar pound sterling adalah $1,50, aset dan ekuitas Star pada saat akuisisi pada 31 Desember 2016, yaitu pada tabel di bawah ini ada aset dan ekuitas masing-masing pada British Pounds, Exchange Rate, and US Dollar. Nah, selama 2017, pound sterling ini melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan mengakibatkan nilai tukar akhir tahun itu menjadi $1,40. Nah, rata-rata nilai tukar untuk 2017 adalah $1,45. Nah, Star Company ini membayar dividen sebesar 30.000 euro pada 1 Desember 2017 ketika nilai tukar sebesar $1,42 Amerika Serikat per pound sterling. Nah, selanjutnya di sini pada bagian yang sama, illustration di translation yaitu di sini ada intercompany transaksi, jadi transaksi antar perusahaan. Nah, transaksi antar perusahaan satu-satunya antara kedua perusahaan adalah pinjaman tanpa bunga sebesar $84 atau 56.000 euro yang diberikan oleh Star kepada Pat pada tanggal 4 Januari 2017 saat kurs valuta asing masih $1,50. Nah, pinjaman tersebut itu denominasi dalam dolar Amerika Serikat. Nah, mengasumsikan bahwa mata uang fungsional Star Company ini ditentukan sebagai pound sterling. Pinjaman kepada Pat merupakan transaksi mata uang asing dari perspektif Star, tetapi tidak bagi Pat karena denominasinya dalam dolar. Nah, di sini Star adjustment akun pinjaman kepada Pat pada akhir tahun 2017 untuk mencerminkan kurs valuta asing saat ini sebesar $1,40. Nah, Star itu mencatat keuntungan valuta asing karena tidak ada bukti bahwa pinjaman tersebut itu bersifat investasi jangka panjang. Nah, di sini ada entry jurnalnya yaitu advance to Pat sebesar 4.000 euro pada exchange gain 4.000 euro. Jadi sini
keterangan yaitu to adjust receivable denominated in dollar. Jadi untung. Nah, neraca yang disesuaikan STAR per 31 Desember 2017 ini mencerminkan pembayaran di muka kepada PAT sebesar $60.000 dan keuntungan kurs sebesar 4.000 euro. Maaf, sebenarnya pembayaran di muka kepada PAT sebesar 60.000 euro dan keuntungan kurs sebesar 4.000 euro. Selanjutnya di sini pada translating the foreign subsidiary adjusted trial balance. Nah, PAT ini translate ke neraca STARS per 31 Desember 2017 ke dalam dolar Amerika Serikat sebelum menggunakan metode ekuitas dan melakukan konsolidasi. Nah, proses translasi ini menggunakan current ratio, yaitu aset dan liabilitasnya tuh ditranslasikan dengan kurs pada tanggal neraca. Sedangkan pendapatan dan beban ini menggunakan kurs rata-rata periode. Nah, dividen anak perusahaan ini ditranslasikan dengan kurs saat dividen dibayarkan. Nah, akun ekuitas itu tidak memakai kurs kini, namun modal saham dan agio saham ini memakai kurs saat akuisisi. Sementara laba ditahan ini dihitung dari laba ditahan awal akuisisi, ditambah laba setelah akuisisi dan dikurangi dividen. Nah, semuanya dalam nilai yang telah ditranslasi. Setelah semua akan ditranslasi, total debit dan kreditnya itu dibandingkan, dan selisihnya dicatat sebagai penyesuaian ekuitas akibat translasi dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Equity Method of Accounting atau metode ekuitas dalam akuntansi. Contohnya ini PAT mencatat investasinya di STAR sebesar $525.000 dan selanjutnya memakai equity method. Ketika STAR membayar dividen sebesar 30.000 euro yang diterjemahkan menjadi $42.600, PAT mengurangi akun investasi karena menurut equity method dividen dianggap sebagai return of investment, bukan pendapatan. Berdasarkan laporan keuangan pada gambar di samping, maka jurnal dividen yakni cash didebit sebesar 42.600 dan investment in STAR dikredit sebesar 42.600. Nah, setelah itu PAT mengakui seluruh laba STAR tahun 2017 sebesar $121.800 sebagai income from STAR. Namun, saat menerjemahkan laporan keuangan STAR ke USD, muncul translation loss sebesar $28.600, sehingga harus dicatat ke OCI atau Other Comprehensive Income. Nah, netonya menjadi $121.800 dikurangi dengan $28.600 sehingga hasilnya yakni $93.200, yaitu kenaikan bersih akun investasi. Nah, sehingga jurnal pengakuan laba dan juga translation loss-nya yakni investment in STAR di debit sebesar 93.200, lalu ada OCI yakni equity adjustment sebesar 28.600 di debit dan di kreditnya ada income from STAR sebesar 121.800. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk yang consolidation atau konsolidasi. Nah, jadi PAT melaporkan income dari STAR sebesar $107.300, yaitu berasal dari laba STAR sebesar $121.800 dikurangi amortisasi paten sebesar $14.500. Saldo investment in STAR pada akhir periode adalah $551.600 dan saldo AOC PAT sebesar $38.100 terdiri dari $28.600 penyesuaian translasi serta $9.500 yang terkait dengan paten yang tidak dicatat oleh STAR. Nah, angka-angka ini menjadi dasar untuk penyusunan entry konsolidasi. Nah, berdasarkan data tersebut, berikut jurnal entry yang perlu dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Yang pertama yakni income from STAR di debit yakni sebesar 107.300, lalu dividen dikredit sebesar 42.600, lalu ada investment in STAR dikredit sebesar 64.700. Lalu yang kedua ada retained earning STAR di debit sebesar 75.000, ada paten di debit sebesar 150.000, lalu ada capital stock di debit sebesar 300.000, dan di kredit ada investment in STAR sebesar 525.000. Lalu yang ketiga ada investment in STAR di debit sebesar 38.100, lalu ada paten di kredit sebesar 9.500, dan ada akumulasi OCI yakni Other Comprehensive Income di kredit sebesar 28.600.
Lalu yang keempat ada other expense di debit sebesar 14.500 dan ada paten di kredit sebesar 14.500. Dan yang kelima yakni ada advance from start di debit sebesar 84.000 dan di kreditnya ada advance to part sebesar 84.000. Baik, selanjutnya yaitu terkait illustration remeasurement. Jadi, ketika mata uang fungsional suatu entitas asing adalah dolar Amerika Serikat, semua akun entitas tersebut harus diukur kembali ke dolar US. Selisih kurs yang muncul dari proses pengukuran kembali langsung dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi. Tujuan pengukuran kembali adalah menghasilkan laporan keuangan seolah-olah pembukuan sejak awal dilakukan dalam dolar US. Kemudian, untuk memudahkan membandingkan antara prosedur pengukuran kembali dengan temporal method dan translasi dengan current rate method, di sini terdapat contoh PAT dan STAR. Dengan asumsi bahwa STAR memiliki mata uang fungsional dolar US, tetapi pembukuannya masih dilakukan dalam pound sterling Inggris. Karena itu, seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki STAR pada tanggal akuisisi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, diukur kembali menggunakan kurs sebesar 1,50 dolar per pound. Kemudian, biaya investasi PAT adalah sebesar 525.000 dolar, sedangkan aset bersih yang dimiliki STAR adalah sebesar 375.000 dolar, sehingga terdapat selisih sebesar 150.000 dolar yang dialokasikan ke akun paten. Dalam pengukuran kembali, nilai paten ini tidak disesuaikan dengan perubahan kurs berikutnya. Dengan umur manfaat 10 tahun, maka amortisasi tahunannya adalah sebesar 15.000 dolar. Kemudian, STAR memberikan advance kepada PAT sebesar 56.000 pound sterling, yang setara dengan 84.000 dolar. Karena advance ini berdenominasi dolar dan mata uang fungsional PAT dan STAR sama-sama dolar US, maka transaksi ini bukan transaksi mata uang asing. Di sini, maka STAR tidak perlu menyesuaikan nilai advance menjadi 60.000 pound sterling dan tidak mengakui keuntungan selisih kurs sebesar 4.000 pound sterling. Kemudian advance sebesar 56.000 pound sterling tersebut tetap diukur kembali menjadi 84.000 dolar pada pembukuan PAT. Baik, selanjutnya yaitu lampiran 14.5 menunjukkan lembar kerja atau kertas kerja pengukuran kembali untuk Star Company pada tahun 2017. Kecuali untuk advance kepada PAT dan keuntungan selisih kurs sebesar 4.000 pound sterling yang muncul di metode translasi neraca saldo Star per 31 Desember 2017 dalam pound sterling sama seperti pada lampiran 14.2, di mana pada asumsi bahwa pound adalah mata uang fungsionalnya. Kemudian, selain pinjaman antar perusahaan, semua item moneter STAR seperti kas, piutang, utang, dan obligasi diukur kembali menggunakan kurs berjalan. Hasil pengukuran kembali untuk item moneter ini sama seperti hasil translasi dengan metode kurs ini. Sementara itu, advance kepada PAT dan dividen yang dibayarkan diterjemahkan berdasarkan nilai dolar yang dicatat pada PAT pada pembukuannya sendiri. Di sini dalam konteks diterjemahkan adalah diubah. Jadi dari pound sterling diubah menjadi dolar US. Kemudian pada kertas kerjanya terdapat 3 kolom, yaitu kolom trial balance in British pound, kemudian exchange rate, dan trial balance in US dollar. Jadi di sini terdapat 3 jenis kurs yang digunakan, yaitu A, yaitu average rate, dipakai untuk pendapatan dan beban. Kemudian C atau current rate untuk akun moneter seperti kas, piutang, utang, bonds payable. Kemudian untuk H yaitu historical rate untuk akun non-moneter seperti plan aset, akumulasi depresiasi, kemudian capital stock, dan cost of sale atau FIFO. Kemudian terdapat juga R yaitu reciprocal rate atau dolar ke pound. Jadi di sini pada kertas kerjanya terdapat kas sebesar 110.000 pound, kemudian untuk kursnya sebesar 1,40 karena kas ini adalah akun moneter maka menggunakan current rate yaitu simbolnya C, maka dalam dolarnya trial balance dalam dolarnya adalah sebesar 154.000 dolar, itu didapat dari 110.000 pound dikali 1,40 current rate-nya. Untuk akun-akun selanjutnya juga sama, menyesuaikan jenis kursnya. Jika A yaitu average rate, maka dikalikan dengan 1,45 dolar. Kemudian jika current rate atau C yaitu dikalikan 1,40, kemudian H yaitu dikalikan 1,50 untuk historical rate. Kemudian untuk reciprocal rate ini untuk transaksi yang dicatat dari pound
ke dolar. Kemudian berikut ini terdapat tabel perhitungan mengenai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode FIFO. Jadi persediaan awal pada 31 Desember 2016 yaitu sebesar 120.000 pound. Dihitung ulang menggunakan kurs historis sebesar 1,50 sehingga nilainya menjadi 180.000 dolar. Kemudian pembelian selama tahun 2017 sebesar 270.000 pound dihitung ulang dengan kurs rata-rata sebesar 1,45 sehingga menghasilkan nilai yaitu 391.500 dolar. Maka total persediaan yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 571.500 dolar. Selanjutnya, pada persediaan akhir sebesar 120.000 pound diasumsikan dibeli pada tanggal 1 Desember 2017 dan dihitung ulang menggunakan kurs historis sebesar 1,42 dolar sehingga nilainya yaitu 170.400 dolar. Jadi, harga pokok penjualan yaitu sebesar 401.100 dolar dari 571.500 dolar dikurangi 170.400 dolar. Untuk aset tetap, seluruhnya dimiliki STAR sejak sebelum akuisisi sehingga dihitung ulang menggunakan kurs historis 1,50 dolar. Sesuai ASC 830 atau KAAP, item moneter dihitung ulang dengan kurs berjalan atau rata-rata, sedangkan item non-moneter menggunakan kurs historis. Kemudian upah gajian perubahan lainnya dihitung ulang menggunakan kurs rata-rata karena dianggap berkaitan dengan item moneter. Jika satu akun beban berisi unsur moneter dan non-moneter sekaligus, proses penghitungan ulangnya jadi lebih kompleks. Tidak bisa hanya memakai satu kurs rata-rata. Prinsip yang sama juga berlaku pada akun penjualan, meskipun sangat jarang penjualan berkaitan dengan item non-moneter. Kemudian untuk modal saham dan tambahan modal di store, kurs yang digunakan adalah kurs historis, sehingga hasil dari penilaian ulangnya sama seperti menggunakan metode translasi. Sementara itu, return earnings tidak dihitung ulang. Nilainya dihitung dengan rumus return earnings awal ditambah laba yang sudah dihitung ulang, kemudian dikurangi dividen yang sudah dihitung ulang. Setelah semua akun dihitung ulang, total debit dan total kredit kemudian dijumlahkan. Nah, jika total kredit lebih besar daripada total debit, selisihnya dicatat sebagai rugi kurs. Pada lampiran 14.5 terdapat rugi kurs sebesar 3.300 dolar. Berasal dari selisih dari 1.393.400 dolar kredit dikurangi 1.390.100 dolar debit. Tidak termasuk rugi kurs itu sendiri. Selanjutnya yaitu sesuai ASC topik 830, keuntungan atau kerugian selisih kurs akibat penilaian ulang harus diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang keuntungan atau kerugian digabung dengan foreign currency transaction keuntungan atau kerugian untuk penyajian laporan keuangan, tetapi tetap diungkapkan secara terpisah di catatan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu metode ekuitas dan konsolidasi. Jadi di sini part ini menentukan nilai akun investasinya menggunakan metode ekuitas sebelum konsolidasi laporan yang diukur ulang. Semua keuntungan dan kerugian evaluasi diakui dalam pendapatan saat ini. Jurnalnya untuk mencatat investasi part di STAR yaitu yang pertama ada investasi di STAR pada kas sebesar 525.000 dolar untuk mencatat akuisisi pada 31 Desember 2016. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu kas pada investasi di STAR sebesar 42.600 dolar untuk mencatat dividen yang diterima pada tanggal 1 Desember 2017. Selanjutnya yaitu investasi di STAR pada pendapatan dari STAR sebesar 87.600 dolar untuk mencatat pendapatan investasi tahun 2017. 87.600 dolar ini didapat dari pendapatan STAR sebesar 102.600 dolar dikurangi amortisasi paten sebesar 15.000 dolar. Selanjutnya yaitu investasi PAT di akun STAR per 31 Desember 2017 memiliki saldo sebesar 570.000 dolar yang setara dengan aset bersih yang dimiliki STAR sebesar 435.000 dolar pada tanggal tersebut ditambahkan dengan amortisasi paten yang belum dibayar sebesar 135.000 dolar. Nah, jumlah-jumlah ini tercantum dalam kertas kerja konsolidasi pada lampiran 14.6. Jurnalnya yaitu untuk pengukuran ulang. Jurnal pertama yaitu ada pendapatan dari STAR sebesar 87.600 dolar pada dividen sebesar 42.600 dolar dan investasi di STAR sebesar 45.000 dolar. Jurnal yang kedua yaitu modal saham STAR sebesar 300.000 dolar, laba ditahan STAR sebesar 75.000 dolar, paten sebesar 150.000 dolar pada investasi di STAR sebesar 525.000 dolar. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu biaya lain sebesar 15.000 dolar
pada paten sebesar 15.000 dolar. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu jurnal yang keempat, yaitu uang muka dari STAR sebesar 84.000 dolar pada Advance Tupat sebesar 84.000 dolar. Kemudian total dari jurnal-jurnal ini, nominal dari jurnal ini dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi perhitungan ulang dari perhitungan ulang dolar US untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 milik Pat Corporation dan anak perusahaan. Seperti jurnal A, yaitu income pada dividen dan investasi sebesar 87.600. Untuk income penyesuaiannya di debit 87.600. Kemudian untuk dividen sebesar 42.600 di kredit. Kemudian untuk investasi di STAR sebesar 45.000 di kredit. Dan juga untuk seluruh jurnal ini akun-akun nominalnya juga dimasukkan ke dalam kertas kerja sehingga menghasilkan laporan konsolidasi untuk perusahaan Pat Corporation dan anak perusahaannya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan terkait bagaimana exchange loss sebesar 3.300 dolar muncul dari perubahan kurs terhadap seluruh posisi aset dan liabilitas moneter STAR selama tahun berjalan. Untuk yang pertama yaitu posisi aset moneter bersih awal STAR adalah 50.000 pound. Dihitung dari selisih antara aset moneter 180.000 dikurangi liabilitas moneter sebesar 130.000. Ketika kurs berubah dari 1,50 turun menjadi 1,40, maka nilai dari posisi moneter awal ini turun sebesar 5.000 dolar. Kemudian, transaksi penjualan selama tahun yaitu sebesar 540.000 pound meningkatkan kas atau piutang. Karena kurs rata-rata turun dari 1,45 menjadi 1,40, penjualan ini menghasilkan kerugian sebesar 27.000. Selanjutnya yaitu untuk pembelian sebesar 270.000 mengurangi kas atau menambah utang. Dengan perubahan kurs yang sama, transaksi ini memberikan keuntungan kurs sebesar 13.500 dolar. Kemudian untuk biaya gaji sebesar 120.000 pound yang diasumsikan dibayar tunai, terkena efek perubahan kurs dan menghasilkan keuntungan kurs sebesar 6.000 dolar. Begitu juga dengan biaya lainnya yaitu sebesar 60.000 pound yang menghasilkan keuntungan kurs sebesar 3.000 dolar. Untuk transaksi advance untuk PAT sebesar 56.000 pound, ketika kurs berubah dari 1,50 dolar menjadi 1,40, menimbulkan kerugian kurs sebesar 5.600 dolar. Untuk pembayaran dividen sebesar 30.000 pound, ketika kurs naik dari 1,40 menjadi 1,42, menghasilkan keuntungan sebesar 600 dolar. Kemudian, total kerugian dan total keuntungan ini hasilnya akan menjadi kerugian kurs bersih yaitu sebesar 3.300 dolar. Jadi total kerugian kurs ini adalah 5.000 dolar ditambah 27.000 dolar ditambah 5.600 dolar sama dengan 37.600 dolar. Kemudian untuk total keuntungan kurs yaitu 13.500 dolar ditambah 6.000 dolar ditambah 3.000 dolar ditambah 600 dolar sama dengan 23.100 dolar. Maka kerugian kurs bersih sama dengan total kerugian dikurangi total keuntungan, yaitu sama dengan 37.600 dolar dikurangi 23.100 dolar sama dengan 3.300 dolar. Selanjutnya yaitu perbedaan translasi dan pengukuran ulang atau penilaian kembali dalam laporan keuangan konsolidasi. Di sini terdapat pada lampiran 14.7 yaitu laporan keuangan konsolidasi Pat Corporation dan anak perusahaan berdasarkan prosedur konversi atau kurs saat ini atau current rate dan penilaian ulang dengan menggunakan metode temporal. Di sini terdapat laporan laba rugi dengan menggunakan current rate dan juga penilaian ulang dengan temporal. Kemudian juga ada laporan posisi keuangan dengan current rate juga dan juga penilaian ulang dengan temporal. Kemudian selanjutnya yaitu pengungkapan atas perubahan selisih kurs translasi. Jadi, ilustrasi Pat dan STAR ini melibatkan konsolidasi pada tahun akuisisi, sehingga dampak perbedaan penyesuaian dan pengukuran ulang relatif kecil. Namun, bagi banyak perusahaan, dampaknya itu bisa signifikan. Misalnya pada perusahaan Ford, atau Ford ini melaporkan kerugian setelah pajak terkait konversi mata uang asing sebesar 521 juta dolar, 36 juta dolar, dan 1.132.000 dolar pada tahun 2013, pada tahun 2014, dan pada tahun 2015.
Selanjutnya ada hedging a net investment foreign entity. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memiliki investasi luar negeri dapat melakukan kontrak valuta berjangka atau transaksi mata uang asing lainnya untuk menutup atau hedge dampak fluktuasi nilai tukar atas investasi bersih mereka di entitas asing tersebut. Keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing yang ditetapkan sebagai atau efek sebagai hedge ekonomi atas investasi bersih dalam anak perusahaan dicatat sebagai penyesuaian translasi dalam ekuitas pemegang saham. Klasifikasi sebagai penyesuaian translasi berarti bahwa keuntungan dan kerugian ini dimasukkan dalam pendapatan komprehensif sesuai dengan ASC 815 dan dikeluarkan dalam perhitungan laba bersih. Perlakuan ini diperlukan karena proses translasi laporan keuangan anak perusahaan asing yang memiliki mata uang fungsional selain dolar Amerika Serikat juga menghasilkan penyesuaian translasi yang dimasukkan dalam pendapatan komprehensif, bukan sebagai tambahan atau pengurang laba bersih. Dengan demikian, penyesuaian dari hedge investasi bersih akan mengimbangi penyesuaian yang dihasilkan dari proses transaksi laporan keuangan entitas asing ke dolar Amerika Serikat. Prosedur ini untuk melakukan hedging atas investasi neto dalam entitas asing tidak berlaku untuk investasi pada perusahaan domestik. Hedging investasi seperti ini diperhitungkan sebagai spekulasi. Keuntungan dan kerugian dari penjabaran ulang laporan keuangan investasi asing ke dalam dolar Amerika Serikat dimasukkan dalam laba bersih periode di mana dolar Amerika Serikat adalah mata uang fungsional investasi. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian dari hedging investasi bersih harus dimasukkan dalam laba bersih periode tersebut. Hal ini berarti keuntungan atau kerugian dari hedge harus mengimbangi keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjabaran ulang tersebut. Nah, selanjutnya ada Comparative Consolidated Financial Statement. Ini menunjukkan bagaimana laporan keuangan anak perusahaan asing, British subsidiary dikonsolidasi ke perusahaan induk Amerika Serikat yaitu Path Corporation menggunakan dua metode translasi, yaitu ada Current Rate Method atau Translation yang digunakan jika mata uang fungsional anak perusahaan adalah mata uang lokal atau British Pound Sterling. Yang kedua adalah Temporal Method berkaitan dengan pengukuran ulang digunakan jika mata uang fungsional anak perusahaan adalah USD atau dolar, tetapi pembukuan masih menggunakan British Pound Sterling, di mana ada perbedaan metode ini yang menyebabkan angka pada laporan keuangan berbeda pada beberapa hal seperti harga pokok penjualan, depresiasi atau amortisasi, nilai persediaan, ekuitas, selisih kurs atau exchange gain or loss. Di mana dalam laporan laba rugi tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana pendapatan dan beban anak perusahaan berubah ketika diterjemahkan dengan dua metode berbeda. Untuk translasi atau current rate method, yaitu semua pendapatan dan beban diterjemahkan memakai rata-rata kurs tahunan. Tidak ada pengukuran ulang sehingga selisih kurs hanya sebesar $5.800 yaitu keuntungan, di mana laba bersih lebih tinggi yaitu sebesar $235.600. Lalu penyesuaian transaksi dimasukkan ke dalam OC atau Other Comprehensive Income bukan laba rugi. Sementara untuk temporal method atau pengukuran ulang, item moneter memakai kurs akhir, item non-moneter memakai biaya historis. Jadi HPP, depresiasi, amortisasi berbeda karena nilai asetnya berbeda dalam USD historis. Lalu menghasilkan kerugian kurs lebih besar yaitu sebesar $3.900, di mana laba bersih lebih rendah yaitu sebesar $215.300, di mana dapat diketahui bahwa metode temporal ini lebih sensitif ke fluktuasi kurs dan menghasilkan laba cenderung lebih rendah. Jika dilihat dalam laporan posisi keuangan atau balance sheet, di mana tujuan bagian ini untuk menunjukkan perbedaan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas setelah translasi atau pengukuran ulang. Nah, ketika menggunakan current rate method atau translasi, semua aset dan liabilitas diterjemahkan dengan kurs akhir, di mana aset menghasilkan sebesar $1.725.600 dan ekuitas dihitung ulang dan selisih translasi masuk ke Other Comprehensive Income atau OC sebesar $38.100 masuk ke kerugian. Saldo laba lebih tinggi karena laba bersih tentunya lebih besar. Dan selanjutnya temporal method dalam balance sheet, yaitu aset non-moneter memakai kurs historis di mana nilai bisa beda dengan current rate. Lalu asetnya lebih tinggi yaitu $1.744.000, di mana lebih tinggi tentunya dari metode translasi tadi. Lalu tidak ada adjustment to equity karena efek selisih kurs masuk laba rugi. Lalu saldo laba tentunya lebih rendah karena laba bersih tadi lebih kecil. Dan dapat diketahui bahwa temporal method mempengaruhi nilai aset non-moneter seperti inventory, pabrik, paten, sehingga dapat diketahui bahwa aset non-moneter ini terpengaruh di balance sheet, sementara moneter
pengaruh di laba rugi. Sedangkan current rate method menghasilkan penyesuaian di other comprehensive income, bukanlah labanya. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi dari hedging net investment in foreign entity. Jadi semisal ada PIN, perusahaan Amerika Serikat yang memiliki 100% investasi pada BAN perusahaan Inggris senilai 800.000 pound sterling. Pada 31 Desember 2016, investasi PIN dinilai sebesar 1.280.000 dolar dengan spot rate 1,6 dolar. Untuk melakukan hedge atas investasi bersih, PIN meminjam 800.000 pound sterling selama 1 tahun pada 12% di 1 Januari 2017. Jadi untuk mencatat pinjaman tersebut atau investasi tersebut, maka ada cash di debit sebesar 1.280.000 dolar berasal dari 800.000 pound sterling dikali dengan spot rate-nya saat itu yaitu 1,6 dolar. Jadi 1.280.000 dolar. Dengan kreditnya ada loan payable. Lalu di 1 Desember, BAN mengumumkan membayar dividen sebesar 40.000 pound sterling. Maka PIN akan mencatat sebagai berikut, yaitu pada cash sebesar 70.000 dolar didapat dari 40.000 dikali dengan spot rate-nya saat itu yaitu 1,75. Dan di kredit yaitu investment in BAN sebesar 70.000 berasal dari tadi. Hal ini tentunya mengurangi investasi karena membayar dividen. Nah, selanjutnya di tahun 2017, BAN itu mencatat adanya net income sebesar 160.000 pound sterling dengan weighted average exchange rate untuk translasi dari BAN revenue and expense item di tahun itu adalah 1,7 dan current exchange rate pada 31 Desember 2017 adalah 1,8. Dapat diketahui tabel tersebut yang pertama itu menghitung net asset awal yaitu pada 1 Januari 2017 di mana 800.000 dolar dikali dengan spot rate-nya saat itu yaitu 1,6 dolar, maka dijabarkannya menjadi 1.280.000 dolar. Lalu ada tambahan net income pada 2017 diketahui bahwa BAN memperoleh laba sebesar 160.000 pound sterling dengan kurs rata-rata saat itu adalah 1,7. Jadi 160.000 pound sterling dikali 1,7 dolar adalah 272.000 dolar, tetapi ada pengurangan ketika pembayaran dividen. Jadi dividen dibayarkan sebesar 40.000 pound sterling dengan kurs dividen saat itu adalah 1,75. Jadi 40.000 pound sterling dikali 1,75 dolar sama dengan 70.000 dolar. Lalu ada penyesuaian untuk translasi yaitu selisih kurs di mana yaitu sama dengan 174.000 dolar. Hal ini masuk ke dalam other comprehensive income, bukan ke dalam laba rugi. Di mana net aset akhir adalah 920.000 pound sterling dikali 1,8 yaitu current rate saat 31 Desember 2017 yaitu sama dengan 1.656.000 dolar. Jadi diketahui bahwa laba tentunya akan menaikkan net aset, dividen mengurangi net aset, lalu perubahan kurs menyertakan translasi adjustment, dan semua perubahan ini menunjukkan nilai investasi di Indo. Nah, untuk penjualan adanya pembayaran laba tadi, diketahui bahwa di debit ada investment in BAN sebesar 446.000 dolar, di mana ini menunjukkan peningkatan nilai investasi, yaitu 272.000 yaitu income ditambah dengan 174.000 dolar yaitu penyesuaian untuk translasi. Di kredit ada income from BAN yaitu hasil dari laba BAN tadi yaitu 272.000 dolar di kredit, dan di kredit juga ada other comprehensive income sebesar 174.000 dolar bagian dari translasi penyesuaian atau translation adjustment. Nah, selanjutnya yaitu selain itu, PIN juga menyesuaikan loan payable dan equity investment berdasarkan current rate pada 31 Desember 2017 dan mengaccrue interest pada loan. Jadi sebelum itu kita hitung accrue interest payable denominated in pounds at the year current rate, yaitu di mana interest payable dikurangi dengan interest expense-nya. Pertama kita hitung interest payable-nya terlebih dahulu. Interest payable didapat dari 800.000 pound sterling dikali dengan interest-nya yaitu 12% dikali dengan jangka waktunya yaitu 1 tahun dikali dengan current exchange rate pada 31 Desember yaitu 1,8 menjadi 172.800 dolar dikurangi dengan interest expense-nya
yaitu 800.000 dolar, 800.000 pound sterling dikali dengan 12% interest dikali dengan 1 tahun jangka waktu dikali dengan 1,7 dolar, yaitu kurs rata-rata saat itu hasilnya sama dengan 163.200 dolar. Jadi ada exchange loss sebesar 9.600 dolar. Nah, yang pertama kita mencatat penyesuaian loan payable yang didominasi dalam British pound sterling untuk current rate akhir tahun. Jadi ada other comprehensive income di debit sebesar 160.000 dolar dan ada loan payable 160.000 dolar yang dinyatakan dalam foreign currency. Lalu jurnal yang kedua untuk mencatat interest expense. Nah, yaitu ada interest expense di debit sebesar 163.200 seperti yang dihitung tadi, dan di debit juga ada exchange loss sebesar 9.600. Nah, di kreditnya ada interest payable sebesar 172.800 dolar, seperti itu. Nah, lalu pada 1 Januari 2018, PIN membayar loan dan interestnya dengan spot rate-nya saat itu 1,8, yaitu masih sama seperti di akhir tahun. Jadi penjuralnya yaitu interest payable sebesar 172.800 seperti yang dihitung tadi, dengan nilai loan payable-nya saat itu adalah 1.440.000 dolar, di mana di kreditnya ada cash sebesar 1.612.800 dolar. Hal ini tentunya untuk mencatat pembayaran dari loan dan interest yang didominasi dalam British pound sterling dengan spot rate 1,8. Jadi yang terakhir itu ada limit on gain or loss from translation adjustment. Jadi batas laba atau rugi dari penyesuaian translasi. Jadi laba atau rugi setelah pajak dari operasi lindung nilai atau hedging operation yang dapat dianggap sebagai penyesuaian translasi dibatasi sebesar penyesuaian translasi berjalan dari investasi sahamnya. Hal ini sesuai dengan ASC 830. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang chapter 14. Untuk kesalahan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua.